Shalom semua, kami dari kelompok 1 yang membahas tentang toleransi dan kaitannya dalam demokrasi Indonesia yang beranggotakan saya sendiri, Elizabeth Stefani Gloria, saya Arnisa Tarihoran, dan saya Sophia Gulto. Subtopik pembahasan yang akan dibahas yang pertama pengertian toleransi, yang kedua contoh toleransi, yang ketiga pengertian demokrasi, yang keempat contoh demokrasi, yang kelima kaitan antara toleransi dan demokrasi, yang keenam pandangan Alkitab tentang toleransi dan demokrasi, serta yang ketujuh ciri-ciri dan tujuan toleransi serta demokrasi. Pengertian toleransi. Toleransi atau toleran secara bahasa, kata ini berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerare yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu atau perseorangan, baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain. Contoh-contoh toleransi. Yang pertama, contoh toleransi di sekolah. Menghargai teman yang beragama lain, menghargai perbedaan pendapat, bersikap baik terhadap semua teman. Yang kedua, contoh toleransi di lingkungan. Tidak mengganggu orang yang sedang beribadah, mempersilahkan orang yang beragama lain untuk melakukan ibadah, dan membantu menjaga tempat ibadah. Ketiga, contoh toleransi di rumah. Menghargai perbedaan dalam anggota keluarga dengan tidak menghina, berlaku kasar maupun mengucilkan, mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua, serta tidak membantah orang tua dengan kata-kata kasar dan nada bicara yang tinggi. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi juga mengizinkan warga negara ikut berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, serta pembuatan hukum. Contoh-contoh dari demokrasi. Yang pertama, mendahulukan kepentingan bersama. Yang kedua, saling menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, pemilu presiden dan wakil presiden. Yang keempat, tidak adanya diskriminasi. Dan yang kelima, ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban, yaitu kaitan toleransi dan demokrasi. Toleransi dan demokrasi memiliki hubungan yang saling berkaitan satu sama lain. Rendahnya toleransi, maka semakin sulit terwujudnya demokrasi. Di dalam suatu negara yang memiliki ciri masyarakat multikultural, seperti halnya pada masyarakat Indonesia yang tiap warga negara memiliki kebudayaan, agama, ras, dan sukunya masing-masing. Perbedaan ini tidak dijadikan sebagai sebuah pertentangan dan justru dengan adanya perbedaan dapat menyadarkan kita untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Dengan adanya toleransi yang tumbuh di tengah masyarakat, maka akan mudah untuk terciptanya demokrasi. Dalam arti toleransi dapat menumbuhkan demokrasi. Demokrasi yang diterapkan, jika tingkat toleransi rendah, maka akan menghancurkan demokrasi itu sendiri. Pelaksanaan demokrasi juga tidak akan maksimal jika minusnya toleransi. Padahal toleransi sangat penting untuk kemajuan sebuah negara, untuk mempertahankan kedaulatan dan mempertahankan keutuhan negara. Pandangan Alkitab mengenai toleransi dan juga demokrasi. Yang pertama, toleransi dalam pandangan Alkitab. Orang Yahudi dan orang Samaria saling membenci. Di dalam kitab Yohanes 4 ayat 9. Dan juga pemimpin agama Yahudi menghina dan tidak menghargai rakyatnya. Yohanes 7 ayat 49. Dari tinjauan Alkitab ini dapat disimpulkan bahwa kasih bisa membuat kita lebih toleran. Kasih membuat kita memaklumi yang lain meski mereka tidak sempurna dan memiliki kebiasaan yang unik. Dalam kitab Kolose 3 ayat 13 mengatakan, teruslah bersabar seorang terhadap yang lain dan ampunilah satu sama lain dengan lapang hati jika ada yang mempunyai alasan untuk mengeluh sehubungan dengan orang lain. Selanjutnya ada demokrasi dalam pandangan Alkitab. Yang pertama, Mazmur 146 ayat 5 sampai dengan 9. Semua manusia, terutama rakyat, memiliki hak yang sama dalam menentukan hidupnya. Karena Tuhan tentunya akan memberikan yang terbaik kepada kita. Bukan apa yang kita inginkan, namun apa yang kita perlukan. Semua itu telah direncanakan dan ditetapkan Tuhan bahkan sebelum seseorang ada di dunia ini. Sebab Tuhan adalah Alfa dan juga Omega. Yang kedua, Markus 12 ayat 13 sampai dengan 17. Suatu negara yang menganut sistem demokrasi tentunya akan menjunjung tinggi antara hak dan kewajiban rakyat yang berada di negara tersebut. Seperti di dalam ayat ini menceritakan bahwa membayar pajak merupakan kewajiban rakyat kepada pemerintah. Oleh sebab itu, kita harus taat dan melakukannya serta mendoakan pemerintahan yang ada di bangsa, sebab pemerintahan yang berlangsung juga ada karena kuasa Tuhan di dalamnya.
Dari tinjauan Alkitab ini juga dapat disimpulkan bahwa memang setiap pribadi kita telah dipanggil untuk kebebasan. Tetapi, jangan gunakan kebebasan itu untuk kesempatan hidup dalam dosa, melainkan saling melayani dalam kasih. Galatia 5 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Ciri-ciri toleransi dan demokrasi. Yang pertama, menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Yang kedua, melaksanakan pemungutan suara terbanyak saat mengambil keputusan. Yang ketiga, tidak memandang perbedaan fisik dan psikis dalam bersosialisasi. Dan yang keempat, adanya perlindungan terhadap hak asasi seseorang. Itu tujuan dari toleransi dan demokrasi. Yang pertama, menciptakan ketertiban dan keamanan. Yang kedua, kebebasan dalam berpendapat. Yang ketiga, menjaga keharmonisan. Yang keempat, mencegah perpecahan. Dan yang kelima, menyatukan perbedaan. Demikianlah hasil dari pemaparan kelompok kami. Jika terdapat kesalahan kata di dalamnya, mohon dimaafkan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.